Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Stianingsih dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fenomena COVID-19 di Indonesia. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu COVID-19? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Nah, kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah terkait wabah COVID-19. Yang pertama, pemerintah membeberkan alasan utama memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam menghadapi virus corona atau COVID-19. Mereka beralasan jaga jarak fisik atau physical distancing yang selama ini dilakukan tidak efektif di tengah masyarakat. Juru bicara penanganan nasional COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, mengatakan masih banyak orang yang tak menjalankan kebijakan tersebut. Ini yang menyebabkan kasus positif corona di Indonesia mencapai 2.956 orang lebih saat ini. Atas dasar itu, pemerintah memperkuat kebijakan pembatasan fisik bagi masyarakat dengan menerapkan PSBB di daerah. Bapak Yuryanto mengatakan, PSBB tidak dimaknai melarang, namun hanya membatasi masyarakat beraktivitas. Kebijakan pemerintah yang kedua adalah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, pada tanggal 19 Juni yang lalu, di mana pembelajaran tatap muka hanya boleh dilaksanakan secara bertahap di daerah zona hijau berdasarkan rekomendasi gugus tugas. Lain dari itu, tidak diperkenankan ada tatap muka dan pemerintah setempat diberi kewenangan untuk menentukan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang akan digunakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Nah, kebijakan pemerintah yang terakhir yaitu menghimbau agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, dengan menggunakan masker. Yang kedua, dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun. Nah, kemudian ada penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan ilmu hadis. Nah, di sini kita bisa lihat ada hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.